lagi main sama anak-anak temen-temennya jatuh. Iya. Dari? Ya main di lapangan sih Pak. Kena kepalanya? Ya main bola kan, yang satu laki-laki main bola. Gitu main bola? Tabrakan sama temennya, langsung jatuh bablas ya. Langsung ketika dia bermain bola lalu kemudian jatuh langsung nggak bangun-bangun lagi. Iya seperti itu keadaannya. Kasiannya mereka ya, kematiannya pada tragis. Dia nggak tahu itu efek dari itunya, baru tahu setelah beberapa lama itu baru menyesal. Setelah kejadian baru dia nyadar Iya, ini adalah dia tumbal. baru nyadar. Jujur dia nggak sengaja sih sebenarnya. Iya memang saya tahu ini pelaku mistis, namun kalau dilihat dari sekarang dia pasti, kalau ada nih anak ini beneran, dan kalau bisa lihat Pak Edi, pasti kau nangis jeritan kenceng-kenceng karena anak kamu tuh sayang sama kamu Pak Edi. Pak, saya penasaran istrinya komentarnya gimana ya. Istrinya komentarnya harus kehilangan anak seperti itu dan pasti stres lah Bayu. kondisinya gimana Pak sekarang istri? Ya kondisinya sekarang sih baik-baik saja. Tadinya sih nggak terima setelah kejadian itu. Ya banyak berkumpul sama temen lah biar jangan terlalu main sendiri. Kalau ada teman sharing kan bisa terbuka hatinya, nggak punya pikiran jelek lagi. Saya cuma saranin seperti itu. Iya, saya lihat di sini juga ada kehadiran siluman babi. Itu ya? Iya, saya kok ngeliat Pak Edi udah jujur banget ya, sejujur-jujurnya, tapi masih ada membekas nih. Pak Edi punya simpan sesuatu barang ya? Itu peralatannya saya bawa sih Pak. Itu peralatan yang itu kuncen kasih buat cari duit. Bolehkah saya melihatnya? Ambil Pak. Kasihan ya. Astagfirullahaladzim. Itu kalau pelihara gitu-gituan pasti minta tumbal. Pastilah Bayu, setiap itu yang pengasihan, sugihan yang enggak pasti akan menumbalkan sesuatu yang Amin. apa itu? Kain Ini peralatan saya kerja Pak. Peralatan kerja. Iya. Apa ya? Saya kurang paham. Jelasin Pak. Ya ini Itu apa? peralatan yang saya buat kerja mencari duit, yang orang bilang babi ngepet. Ya ini alatnya seperti ini Pak. Alatnya ini. Iya. Lalu lilinnya biasa kayak orang bilang harus dijagain. Enggak, saya itu nggak pakai lilin sih Pak. Jadi intinya saya pakai kembang ini, baca mantranya, saya pakai kainnya ini. Diapain Pak kainnya? Dipakai buat nutupin badan. Oh, Bapak baca mantra, kembangnya ditaruh Iya. kain, Nah, kainnya Bapak pakai. iya. Lalu itu babi ngepetnya siluman babinya jalan. Yang jalan itu saya sendiri. Jadi saya olah-olah pintu terkunci juga langsung bisa. Bapak bisa tembus? Iya. Aneh sih memang, tapi memang itu real. Iya bisa ada yang kayak gitu. Sakti banget pantesan. Itu bukan dia ya Ray? Yang jalan tembus itu. Bukan sih, pengaruh-pengaruh makhluk halusnya sih. Saya melihat di situ tuh banyak banget ada siluman babi. Serem banget deh. Bener-bener kalau misalnya waktu bisa berputar kembali si Pak Edi nggak mau ngelakuin ini deh. Darah ya Ray? Iya, lidahnya ada darahnya dan ini bercak-bercaknya. Pak Edi, Iya Pak. cara bagaimana sih melakukan ritual ini, saya kalau boleh direka adegan atau contoh. Tapi ini tidak untuk pemirsa di rumah untuk contoh ya, ini bukan contoh yang baik. Saya hanya ingin mengetahui di sini saja. Kain kapan?
bercak-bercak apa sih Pak itu Pak? Ya kotoran kembang-kembang ini Pak. Ini Bapak ritualnya seminggu sekali, sebulan sekali? Kan sebulan ada 2 kali. Jadi saya lakukan setiap Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon. Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Selasa dan Jumat Kliwon. Itu kembangnya digituin ya? Lalu Iya. apa lagi yang... Ya setelah saya ini kan baca mantranya. Setelah selesai baca mantra saya pakai buat ini nutupin badan saya. Nah setelah itu saya jalan. Itu orang nggak akan melihat Bapak? Ya orang nggak pernah lihat saya. Ya cuma intinya saya jalan kemana-mana orang nggak pernah ada yang tahu. Pintu dikunci aja saya bisa buka tanpa melalui kunci gini, langsung buka seolah-olah ya nggak dikunci padahal dikunci. Bisa ya? Iya, sebenarnya memang ini agak sulit dipakein logika ya. Iya. Tapi memang pas ngejalanin itu memang seolah-olah nyata sih. Lihat dari kainnya ini penuh dengan hawa magis, bahkan saya tidak mau menyentuhnya. Saya hanya lihat ini kotor banget sih. Bekas daun-daunnya Bang, katanya, bekas bunganya katanya. Bekas apa? Bekas bunga-bunganya katanya. Iya. Negatif banget kamu rasain? Iya, dan negatif banget. Setelah dibongkar begini dikasih apa lagi? Minyak kah? Iya ada minyaknya, ya apa? Minyak yang dibawain sama pekuncen itu. Namanya saya udah lupa sih minyaknya, minyak apa gitu. Ada minyak ya Pak? Enggak, iya saya nggak bawa, cuma tinggal botolnya doang, udah habis, tapi lupa itu minyaknya udah habis. Yaitu setelah itu penyesalan saya di situ semua terungkap. Nah sampai sekarang saya lagi cari solusinya ini. Pak, kalau udah habis baru menyesal namanya ya bukan nyesel dong sebenarnya Pak. Bukan sudah habis baru menyesal. Penyesalan kenapa sebelumnya nggak dikasih tahu. Saya diajak ke situ, itu mau menelan korban. Oh iya, jadi intinya Pak Edi tuh nggak dikasih tahu duluan kalau pesugihan ini nyawanya anaknya akan jadi korban. Dia nggak dikasih aja. jadi dijalanin aja, dia pikir tenang-tenang aja nih. Tahu-tahu pas sudah di tengah jalan timbul 1 kejanggalan, 2 kejanggalan dan 3 kejanggalannya, akhirnya dia baru nyadar deh Pak Edi. Nah, itu sih yang bisa saya tangkap dari bahasanya Pak Edi. Apakah itu betul ya? Seperti itu kan? iya betul Pak. Setelah ini? Ya setelah ini kan ini kembang ini masukin lagi, saya pakai, saya jalan langsung mencari duit itu. Kemana yang kira-kira orang punya duit saya masukin begitu doang. Nah setelah saya dapat duit ya itu buat seneng-seneng sama keluarga. Atau juga punya duit senang-senang sama keluarga tapi anaknya ya yang nggak ada kan malah sekarang. Itu yang saya selalu bilang, jangan tertarik dengan uang instan, uang jin dimakan setan. Itu akan bikin kamu menderita. Ya percuma punya uang mau nikmatin sama keluarga tapi Gak bisa. iya. Saya melihat banyak sekali gambaran di kepala saya ya. Ritual ini masih udah nggak pernah dilakukan lagi ya. Sudah nggak lakuin lagi Pak. Tapi kok saya masih cium bau darah ya? Ada yang lain? Apa itu Pak? Boleh jujurkah sama saya? Ya mungkin masih membekas kali, masih ngikutin. Ya ibarat anak mau menuntut orang tuanya, saya juga nggak ngerti. Ya kalau emang anak saya hadir di sini ya saya cuma pesan minta maaf atas kejadian yang Bapak lakuin, cuma begitu. Kamu pengen peluk atau kamu mau nangis kah? Kalau dia ada beneran di sini. Ini nggak tega sih Pak, gimana sih? Bingung. Masa depan anak Bapak hilang gitu aja karena Bapak melakukan ritual seperti ini Pak. Ya, ketiga lagi anak. Semuanya udah jadi tengkorak. Astaga.
Makanya nih waktu tidak bisa berputar kembali. Penyesalan selalu datangnya belakangan. Intinya kalau saya bilang, saya pengen banget Pak Edi untuk membuang dan menggunting semua kain ini dan tidak ada kain selebar-lebarnya. Kalau Pak Edi mau mengakhiri lingkaran setan ini, kamu harus menggunting semua ini jadi 4 bagian kecil-kecil. Baik Pak, jika emang itu apa syarat yang harus saya jalani. Saya minta gunting. Bapak beneran bersedia untuk gunting ini ya? Apapun resikonya, apapun konsekuensinya Bapak terima. Terima. Saya tidak akan membakar ini di sini karena saya khawatir asapnya itu akan membuat para penonton dan mungkin juga bintang tamu saya terganggu karena banyak roh dan arwah jika ini dibakar akan mencelat ke semuanya, akan terbang dan masuk jebut. Saya pengen kamu gunting bagian sampai kecil. Tarik Pak, tarik. Udah nggak usah digunting, Bapak robek, Bapak tarik. Niatin Pak, niatin. Bakal jadi lepas lebih dari baik. semuanya Pak. Sebenarnya makhluk halusnya udah mulai keluar nih. Iya, ini kepalaku agak Iya kan? berat ya. Kamu juga berat ya, fokus loh. terasa. Dan Masih. saya minta ya Pak, siapa namanya tadi? Pak Edi. Untuk tidak mengganggu bintang tamu saya. Ini kamu gunting lagi dan panggil siluman babi itu sekarang. Tantang dia. Kamu ngecium bau nggak? Kamu cium bau? Ada bau aneh. Bau aneh kan? Di sini kenapa bisa bau aneh? Karena kainnya. Itu kita cium bau jenazah sebenarnya. Pak, saya mau pesen Pak. Saya tahu kamu berbuatnya berbuat jahat. Tapi satu kata buat Pak Edi, saya bangga Pak Edi bisa berubah dan mengakui kesalahannya Pak Edi. Tidak ada kata terlambat untuk itu. Terus saya harus bagaimana Pak? Ini kan saya kemari ini mencari solusi. Saya minta baskom yang gede ada gak? Terima kasih. Ini bisa dipanggil, Roh. Bisa dipanggil. Saya ingin banget nih Pak. Kayak pengen kita komunikasi. Si siluman babi ini kita ajak komunikasi untuk datang ke studio gitu loh. Apakah bisa kah? Ada mantra khusus kah? Bisa nggak Pak Edi? Ya kalau saya mantranya udah lupa sih karena saya udah bertentangan dan saya sakit hati korban anak itu. Jadi saya itu nggak mau ngamalin amalan seperti itu lagi. You. It's a blood. Oh my lord. Itu apa ya? Bantuin saya ambil garam nih. Habis sudah di sini.